Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arzala kitaba bil haqqi basira wa nadhira li futuhi qulubil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du. Tingkatkanlah ilmu pengetahuanmu secara bijak, atau bisa dikatakan dengan ma'arif. Itulah saudara-saudaraku tema pada hari ini. Semoga apa yang akan kami sampaikan menjadikan sebuah ilmu yang benar-benar bermanfaat, sehingga dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala ini benar-benar kita lakukan dengan istiqomah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min zurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan fondasi Baitullah bersama Ismail seraya berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami. Sungguh Engkaulah Maha mendengar, Maha mengetahui. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang berserah diri kepadamu, dan anak cucu kami juga umat yang berserah diri kepadamu, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan ibadah haji kami, dan terimalah tobat kami. Sungguh Engkaulah Maha penerima tobat, Maha penyayang." Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Dan ingatlah ketika Ibrahim mendirikan fondasi Baitullah. Ini kalau dipandang dari kacamata syariat, ya orang pasti mengatakan bahwasanya meninggikan fondasi Baitullah itu artinya meninggikan fondasi daripada Ka'bah yang ada di Mekah itu. Beliau Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail di mana telah berdoa bahwasanya amalnya telah diterima dan Allah itu Maha mendengar, Maha mengetahui. Ini merupakan sejarah Nabiullah Ibrahim dan sejarahnya Nabiullah Ismail alaihissalam pada waktu membangun dasar-dasar Baitullah. Beliau seraya berdoa, "Terimalah doa kami, karena Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui." Kalau di dalam bahasa syariat, ya pasti
membangun Ka'bah yang ada di Mekah itu. Yang asalnya pondasi bangunannya itu rendah, lalu ditinggikan oleh Nabi Ibrahim bersama anaknya yaitu Ismail. Bagaimana kalau hal ini dipandang secara hakikatnya? Kalau dipandang hal ini secara hakikatnya, itu bukan mengenai perkara-perkara yang ditinggikan bangunan berupa batu Ka'bah itu yang ada di Mekah itu. Maksudnya secara hakikatnya adalah membangun hatinya manusia ini ya dalam dirimu itu atas dasar-dasar ilmu, amal, dan istiqomah. Tingkatkanlah dirimu untuk selalu bermunajat. Itu maksudnya kalau dipandang daripada sisi kacamata hakikatnya. Agar hati panjenengan ini teguh, biar makrifat ilmu, jangan hanya kita ini hanya makrifat ilmu, mengetahui ilmunya saja, tetapi makrifat laku itu sampai kepada Allah itu harus kokoh dan kuat. Maka disampaikanlah ini oleh Nabi Ibrahim dan Ismail. Tingkatkanlah makrifatmu terhadap Allah dalam setiap nafasmu. Dan hal ini dicontohkan oleh beliau Nabi Ibrahim dan Ismail kepada umat-umatnya tatkala itu, termasuk kita sekarang ini keturunan beliau. Tujuannya apa? Tujuannya agar umatnya itu meninggikan ketakwaannya terhadap Allah. Itu maksudnya. Dan sebuah ketakwaan itu adalah merupakan kuncinya, letaknya ada di hati yang ikhlas. Dan untuk memiliki hati yang ikhlas, hatimu harus duduk di dalam tajalli Allah. Kalau masih duduknya hatinya masih di muhadoroh, di taholi, ya tidak mungkin bisa ikhlas. Karena rasa kemakhlukannya itu masih mengaku-ngakui bahwa dirinya yang beramal, bahwa dirinya yang berbuat baik, bahwa dirinya itu yang bisa segala-galanya. Rasa kemakhlukannya itu yang kental. Nah, itu harus bisa engkau lepaskan. Karena yang bisa bertakwa, bisa melakukan amal, bisa melakukan kebaikan-kebaikan itu sebetulnya hanyalah hidup yang kalau di dalam Islam yang memiliki nama Allah. Itulah hakikatnya daripada maksud ikhlas. Dan Nabiullah Ibrahim serta Nabi Ismail ini juga duduknya, hatinya selalu bertajalli kepada Allah. Sehingga secara otomatis sifat alim, sifat maha mendengar, sifat maha mengetahui, itu jatuhnya ada di hidup itu tadi.
untuk meningkatkan sebuah ketakwaan, ya diri kita harus pasrah total, pasrah diri terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya pasrah itu melepaskan dari rasa kemakhlukan ini. Itu baru dikatakan pasrah. Siapa manusia ini yang mengikuti Nabiullah Ibrahim? Itu artinya manusia yang hatinya selalu condong terhadap Allah. Hatinya selalu bisa mengesahkan Tuhan. Karena yang Maha Esa, yang Maha segala-galanya, itulah golongan-golongan di mana mengikuti Nabi Ibrahim. Sekarang itu yang terpenting adalah bagaimana hati Anda itu bisa makrifat dengan benar. Bukan hanya makrifat ilmu saja, tetapi harus makrifat laku juga, dan dilakukan secara istiqomah. Nah, itu maksudnya. Karena sempurnanya makrifat pada Allah itu, hati harus selalu bertajali kepada Allah. Hati selalu berzikir pada Allah. Harus melantunkan zikir yang sering kami sebut adalah zikir sirul asror, ya, sampai dengan fana'u dzikri. Karena hanya dengan zikir sirul asror lah hati panjenengan akan sampai pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min zuriyatina umatam muslimat laka. Anak cucu kami juga umat-umat yang berserah diri. Artinya Nabi Ibrahim ini mendoakan, itu secara syariatnya, mendoakan, ya Tuhan kami, Rabbana waja'alna muslimaini, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang berserah diri tadi. Nah, itu saya katakan tadi, orang yang berserah diri itu bisa melepaskan rasa kemakhlukannya. Dan beliau Nabi Ibrahim juga mendoakan kepada keturunan-keturunannya. Wa arina manasikana, dan tunjukkanlah kepada kami cara melakukan ibadah haji. Wa tub alaina innaka anta tawwabur rahim, dan terimalah tobat kami, sungguh engkaulah yang maha penerima tobat, maha penyayang. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada, bahwa di sini dikatakan Allah itu maha penerima tobat dan maha penyayang. Lalu siapa yang diberikan rahimnya Allah ini, maha penyayang ini? Yang diberikan rahimnya Allah itu hanya diberikan khusus bagi golongan-golongan ahli suhud. Kalau bagi ahli hijab itu hanya diberikan sifat rahmannya Allah. Yang diberikan rahimnya Allah maha penyayang ini itu hanya khusus bagi golongan-golongan ahli suhud, di mana yang bisa melepaskan dari belenggunya hawa nafsu, bisa melepaskan rasa kemakhlukannya. Karena Ar-Rahim itu tidak
tidak semua diberikan kepada hamba-hambanya, kecuali orang-orang yang telah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Anda jika sudah bisa melepaskan rasa kemakhlukannya itu, Anda akan bisa sampai pada Allah. Manakala hatimu sudah bisa melepaskan dari urusan-urusan duniawiyah. Dan ini perkara hati, bukan urusan jasad jasmaniyah. Terserah masalah urusan jasad jasmaniyah ini, Anda melakukan aktivitas apapun itu terserah. Yang terpenting hatimu harus bisa selalu untuk berzikir, bertajali pada Allah. Hanya dengan bertajalilah maka najis-najis yang ada di dalam hatimu itu akan hilang berangsur-angsur, bahkan hilang sama sekali. Baru kalau sudah Anda bisa menghilangkan kotoran-kotoran hati dari urusan-urusan duniawiyah, maka Allah baru mengizinkan masuk di dalam kerajaannya. Untuk itu saudara-saudaraku, tingkatkanlah ilmu pengetahuanmu secara bijaksana. Jadi jangan puaslah Anda, jangan merasa puas kalau sudah merasa makrifat, kalau sudah dikatakan makrifat, itu jangan merasa puas. Jika hatimu tidak selalu engkau lantungkan dengan ketakwaan, dengan selalu berzikir, bisa jadi namanya nafsu itu tidak rela, golongan manusia itu lepas dari cengkramannya. Untuk itu, bagi saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, tingkatkanlah ketakwaan panjenengan, tingkatkanlah ilmu pengetahuan panjenengan secara bijak. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan menjadikan sebuah ilmu pengetahuan yang benar-benar bermanfaat dan bermanfaat untuk anak cucu kita kelak nanti. Terima kasih. Akhirul kalam, usikum manafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.